Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang pelaksanaan hak sebagai warga masyarakat. Kelas 6, tematika subtema 1, pembelajaran 4. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Jadi hak itu adalah sesuatu yang pantas dan mutlak menjadi milik kita dan penggunaan itu tergantung pada kita apakah digunakan atau tidak. Nah, dalam menggunakan hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita menggunakan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Sebagai contoh, kita berhak mendengarkan radio, namun tidak boleh keras-keras karena bisa mengganggu hak tetangga dalam mendapatkan kenyamanan. Lalu, apa saja contoh hak anak yang pantas diterima atau mutlak diterima di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Nah, contoh hak anak di rumah. Contohnya adalah hak mendapat makanan dan minuman, hak mendapat kasih sayang, hak beristirahat, hak mendapat pendidikan, perlindungan, dan lain-lain. Kemudian, contoh hak di sekolah, hak mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru, hak mendapatkan perlakuan yang adil, hak memperoleh nilai, hak bertanya jika belum paham, dan lain-lain. Kemudian, contoh hak anak di masyarakat, yaitu hak menggunakan fasilitas masyarakat, hak menyampaikan pendapat, hak untuk bermain dengan teman-teman, hak untuk dihormati, dan lain-lain. Nah, anak-anak, dalam menggunakan hak, kita harus bertanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memperoleh hak untuk menggunakan barang-barang yang ada di rumah maupun menggunakan fasilitas umum. Nah, contohnya misalnya kita di rumah berhak menggunakan tempat tidur untuk tidur, berhak menggunakan sandal untuk alas kaki, kemudian berhak menggunakan meja belajar untuk belajar, dan lain-lain ya. Kalau di masyarakat mungkin kita berhak menggunakan masjid, kita berhak menggunakan toilet, dan fasilitas umum yang lain. Nah, dalam menggunakan hak tersebut, kita harus bertanggung jawab ya. Kita harus bertanggung jawab. Bagaimana cara kita bertanggung jawab? Nah, caranya adalah misalnya dengan menggunakan barang-barang tersebut dengan hati-hati. Nah, menyimpan jika sudah selesai digunakan, kemudian atau bisa dengan merawat barang tersebut. Nah, itu sebagai contoh dari tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang atau fasilitas tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan hak untuk menggunakan suatu barang atau benda atau menggunakan fasilitas, nah itu kita harus bertanggung jawab. Caranya apa? Caranya adalah dengan menggunakan secara hati-hati ya. Menggunakan cara hati-hati, merawat, atau mungkin menyimpan jika sudah selesai digunakan, mengembalikan kepada tempatnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Nah, sehingga dengan tanggung jawab itu tentu barang atau fasilitas yang digunakan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, kemudian manfaat bertanggung jawab ketika menggunakan hak. Manfaat yang pertama tentu barang atau benda itu menjadi awet ya, tahan lama. Kemudian manfaat yang kedua adalah dipercaya dan dihargai oleh orang lain. Nah, ketika kita diberikan fasilitas, ketika kita diberikan kepercayaan untuk menggunakan suatu barang, kita bisa merawat barang tersebut, kita bisa menjaga fasilitas tersebut dengan baik. Nah,
tentu orang lain itu akan percaya kepada kita dan orang lain juga akan menghargai kita. Oh, ternyata kita bisa merawat dan menjaga barang tersebut dengan baik. Namun jika kita diberikan amanah, kita dipercaya mendapatkan atau menjaga suatu barang dan barang tersebut ternyata hilang atau rusak atau mungkin sudah tidak dapat digunakan lagi gara-gara kita teledor atau ceroboh, nah tentu orang lain itu akan menjadi tidak percaya lagi dengan kita. Kita tidak dipercaya orang tersebut untuk menjaga suatu barang atau menggunakan fasilitas yang sepantasnya kita dapatkan. Kemudian, nah ini tentu dengan kepercayaan dari orang lain itu dapat menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, baik, itu yang dapat Pak Yan sampaikan. Semoga bermanfaat. Tentu kita dalam menggunakan hak yang kita miliki harus bertanggung jawab dan tidak boleh sampai mengganggu hak orang lain. Supaya apa? Supaya barang-barang atau benda yang dipercayakan kepada kita itu awet, kemudian tahan lama, orang lain juga percaya kepada kita, orang lain menghargai kita, dan juga nanti menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Itu saja yang dapat Pak Yan sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Selamat belajar. Pak Yan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.